Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perbincangan kita seputar dunia yayasan atau seputar pengelolaan yayasan. Kita coba untuk membicarakan apa bedanya perbedaan yayasan dengan perusahaan. Pembicaraan ini penting. Mengapa? Karena hal ini harus dipahami sejak awal oleh siapapun yang ingin mendirikan yayasan. Apa bedanya yayasan dengan perusahaan itu harus dipahami sejak awal oleh mereka-mereka yang ingin mendirikan yayasan. Kalau tidak, maka ada potensi penyesalan setelah nanti yayasan yang didirikan ini berkembang. Kenapa? Karena pada saat yayasan yang sudah didirikan ini berkembang, dia baru sadar karena ternyata dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Dia juga tidak bisa menerima pendapatan dari yayasan, menerima gaji dari yayasan. Nah, oleh karenanya, bagi siapapun yang ingin mendirikan yayasan, ingin mengelola sebagai pengurus yayasan, maka dia harus sadar dan paham apa bedanya yayasan dengan perusahaan itu. Nah, teman-teman sekalian, kita setidaknya bisa merujuk dua undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang yayasan, yang kedua adalah undang-undang tentang dokumen perusahaan, misalnya. Untuk memposisikan atau mendudukkan persoalan bagaimana perbedaan antara yayasan dengan perusahaan ini. Jadi kalau di Undang-Undang Yayasan itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ya. Sementara di dalam kaitannya dengan perusahaan itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang mengatur tentang dokumen perusahaan. Nah, dari dua undang-undang ini kita akan dapati ya, beberapa hal prinsip yang harus kita pahami supaya tidak ada penyesalan nanti. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari undang-undang yayasan, baik undang-undang nomor 16 di pasal 1 ya ayat 1 angka 1 ya yang menjelaskan tentang ketentuan umum ya, begitu juga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 yang berbicara tentang perubahan undang-undang tentang yayasan ini. Di situ didefinisikan hakikat yayasan itu, didefinisikan bahwa yayasan itu didefinisikan sebagai sebuah badan hukum. Nah, badan hukum ini terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Dan badan hukum ini yang terdiri atas kekayaan dipisahkan itu tujuan didirikannya itu diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ya. Dan tidak punya anggota. Nah, itu definisi yayasan. Kalau kita ingin membuat sebuah lembaga yang kita dengannya punya banyak gerombolan anggota, bukan yayasan yang harus didirikan. Kalau kita ingin membentuk sebuah lembaga yang darinya kita bisa mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan profit, ya, maka bukan yayasan yang didirikan. Kenapa? Karena yayasan itu jelas didirikannya untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, ya, dan kemanusiaan. Nah, ini yang pertama. Lalu kalau kemudian kita tengok, ya, lebih detail dari pengertian itu, maka kita dapati bahwa ada 5 ya, unsur penting dalam sebuah yayasan itu. Yang pertama, dia adalah badan hukum. Maksudnya dia adalah lembaga, bukan manusia, tapi dia dianggap sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban di hadapan hukum. Dia badan hukum. Yang kedua, ada kekayaan. Dia memiliki kekayaan, ya, terdiri atas kekayaan dipisahkan. Dia memiliki kekayaan. Nah, jadi kalau kita kemudian mendirikan yayasan tanpa ada kekayaan yang dimiliki, itu nggak bisa sebenarnya. Nah, kekayaan ini kemudian dipisahkan dari kepemilikan pendiri dan pembina dan pengawas, ya, dan termasuk pengurus. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, definitif tujuan tertentunya. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya unsur
ya bidang garapnya, bahwa yayasan itu didirikan kaitannya dengan bidang garap sosial, keagamaan, kemanusiaan, ya. Tidak dalam konteks untuk mencari keuntungan material, ya. Yang terakhir, keanggotaan, tidak punya anggota, sehingga konsekuensinya dia tidak memiliki tujuan profit, ya. Jadi kalau kita, teman-teman, kalau kita itu ingin mendirikan sebuah lembaga yang kita ingin, kita harapkan, kita inginkan, kita mendapatkan keuntungan profit darinya, bukan yayasan dibikin, ya. Nah, disinilah harus dipahami sebelum menyesal, karena biasanya penyesalan itu terjadi setelah yayasan ini berkembang. Kalau yayasannya tidak berkembang, enggak menyesal. Tapi begitu yayasannya berkembang, maka ada potensi kekayaan yang banyak dikelola, sementara pendiri, pembina, pengurus tidak boleh, ya, menikmati kekayaan itu sebagai pribadi, maka disitulah mulai ada penyesalan. Nah, ini penting untuk disadari sejak awal supaya tidak jadi penyesalan di kemudian hari. Kenapa kok mendirikan yayasan? Nah, sementara kalau kita bicara perusahaan, ya, sebagaimana diatur, ya, dalam bab ketentuan umum, ya, pasal 1 angka yang ke-1 dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 yang mengatur dokumen perusahaan, itu didefinisikan perusahaan itu apa. Ya, teman-teman, perusahaan itu didefinisikan dalam sudut pandang undang-undang di negara kita itu adalah setiap bentuk usaha, ya, setiap bentuk usaha. Dia melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan yang jelas, yakni apa? Memperoleh keuntungan atau laba. Nah, perusahaan seperti ini itu boleh diselenggarakan oleh orang per orang maupun badan usaha, dan badan usaha ini boleh juga berbadan hukum, boleh juga tidak berbadan hukum, ya. Nah, contohnya apa? Kalau berbadan hukum itu contohnya misalnya PT, ya, dia sebagai lembaga kekayaannya dipisahkan. Nah, contoh yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum itu adalah CV, kekayaannya tidak dipisahkan, sehingga resiko kerugian di dalam perusahaan itu akan menjadi resiko orang-orang yang memiliki perusahaan itu. Nah, kalau PT itu kekayaannya dipisahkan dari kepemilikan pribadi para pendirinya, ya, dan pengelolanya, sehingga apa? Kerugian perusahaan tidak merembet kepada kerugian material secara pribadi atau kekayaan pribadi. Nah, ini perusahaan, ya. Sehingga kalau kita perhatikan lebih jauh, sama juga ada 5 unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan tetap, terus-menerus kegiatannya. Dia, yaitu kegiatan rutinnya itu. Kemudian yang kedua, tujuannya jelas, memperoleh keuntungan atau laba. Memperoleh keuntungan atau laba. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, itu diselenggarakan oleh orang per orang atau oleh badan usaha, boleh. Yang keempat, ya, kalau kita perhatikan dari definisi tadi, maka perusahaan itu boleh berbentuk badan hukum, boleh tidak berbadan hukum, ya. Dan yang terakhir, yang kelima itu, didirikannya perusahaan itu, ya, berada dalam kedudukannya berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, jadi jelas sudah, ini harus kita pahami. Kalau kita ingin mendirikan sebuah lembaga yang tujuannya untuk mendapat keuntungan, perusahaan yang didirikan. Tapi kalau kita ingin mendirikan sebuah lembaga yang di situ kita ingin memberikan pelayanan, kontribusi, menebar manfaat di bidang sosial, ya, keagamaan, kemanusiaan, yayasan yang kita bikin. Nah, teman-teman, ini penting, ya, supaya nanti tidak ada penyesalan di belakang hari. Perbedaan, ya, konsep yayasan dan perusahaan, ya, dari penjelasan definisi tadi, ya, itu bisa kita dapatkan. Ya, apabila kita melihat konsep dasar dari yayasan dan perusahaan yang diatur oleh dua undang-undang tadi, maka jelas bahwa yayasan itu tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan, ya, karena tujuan pendiriannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Murni sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bukan profit, ya. Nah, yang sekarang sering terjadi sengketa itu ketika ada penyesalan dari para pendiri, ya, para pembina, para pengelola setelah yayasan berkembang, ya, tujuannya ya untuk mengelola atau menikmati kekayaan yayasan, ya. Nah, disinilah mulai terjadi polemik, ya. Nah,
Sementara tujuan pendirian perusahaan itu betul-betul untuk memperoleh keuntungan atau laba. Ya. Nah, jadi teman-teman, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi yayasan itu tidak orientasi kepada keuntungan atau laba, perusahaan itu orientasi keuntungan dan laba. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam pasal yang ketiga di Undang-Undang Yayasan itu. Ya, di situ dijelaskan bahwa yayasan itu dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian tujuan dan maksud yang dia inginkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa memang yayasan itu tidak boleh menjadi wadah kegiatan usaha yang orientasinya profit. Ya. Dia juga tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang orientasinya profit. Ketika dia ingin mendapatkan keuntungan dari usaha, maka dia harus mendirikan perusahaan atau badan usaha sendiri terpisah yang dikelola di luar yayasan, ya, dengan menyertakan modal dari kekayaan yang dimiliki, atau dengan menyertakan modal ikut serta dalam perusahaan yang sudah jalan. Itu boleh. Nah, jadi jelas bahwa kalau kita sudah berorientasi mendirikan yayasan, maka jangan berharap mendapat keuntungan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya teman-teman sekalian, dengan demikian yayasan itu bukan perusahaan, tetapi dia boleh, ya, membuat perusahaan dan dia boleh ikut serta dalam pemodalan sebuah perusahaan yang sudah jalan. Nah, ketika kemudian mendirikan perusahaan atau ikut serta dalam pemodalan sebuah usaha yang jalan, maka dia akan tunduk pada aturan undang-undang yang mengatur pada masalah-masalah yang berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan. Ya. Nah, clear. Ya, sekali lagi ini harus dipahami, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena mendirikan yayasan dan yayasannya berkembang, ya, karena kita nggak paham bahwa yayasan itu bukan perusahaan. Nah, maka dengan ini mari yang punya semangat tujuan untuk menebar manfaat melalui kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dirikan yayasan. Bagi kita yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari sebuah kegiatan usaha, dirikanlah perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.